Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kami dari kelompok kami yaitu beranggotakan saya sendiri Ahmad Rizkyadi dengan NIM 2022-1141, kemudian ada Abida Premastara, ada Rizky Eka Pratama, kemudian ada Pak Adi. Ini akan memaparkan tugas ekonomi teknik mengenai raise rumah. Boleh di pertama ada pendahuluan. Untuk pendahuluan ini biaya produksi adalah seluruh pengeluaran yang dibutuhkan dalam proses pembuatan suatu barang atau jasa. Sejak bahan mentah masuk hingga produk jadi siap dijual. Dalam sistem ketenaga listrikan, biaya pokok produksi listrik (BPP) adalah total biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan 1 kWh listrik. PLN pakai BPP buat nentuin tarif keekonomian listrik, subsidi dan efisiensi untuk pembaginya. Boleh selanjutnya. Nah, di sini ada komponen BPP, itu pertama biaya energi meliputi batu bara, gas, BBM, dan energi terbarukan. Kemudian yang kedua biaya operasi, yaitu pemeliharaan, ONM, meliputi gaji pegawai, perawatan, pembangkit, dan jaringan. Ketiga biaya investasi, penyusutan aset, bunga pinjaman. Kemudian yang keempat ada biaya lain-lain seperti biaya administrasi, overhead, dan lain-lain. Untuk slide selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Silahkan Bang Abida. Baik, untuk slide ini saya akan menjelaskan tentang contoh kasusnya. Jadi total biaya produksi listrik PLTU baru pada tahun 2018 adalah sekitar 340,5 miliar dan meningkat menjadi 367,6 miliar pada tahun 2019, mengalami kenaikan sekitar 27,1 miliar. Komponen biaya utama meliputi biaya bahan bakar yang naik signifikan dari 127 miliar pada 2018 menjadi 173 miliar pada 2019. Biaya ketenaga kerja serta biaya overhead pabrik tetap dan variabel juga meningkat pada periode tersebut. Produksi listrik PLTU baru meningkat dari 275,18 juta kWh pada 2018 menjadi 360,89 juta kWh pada 2019. Dengan metode full costing yang memperhitungkan seluruh biaya tetap dan variabel, biaya produksi listrik per kWh adalah 1,237,38 pada 2018 dan menaik menjadi 1,294,91 pada 2019. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya biaya bahan bakar. Biaya produksi listrik ini menjadi dasar penentuan tarif listrik yang dibebankan kepada konsumen, sehingga kenaikan biaya pembangkit berpotensi meningkatkan tarif listrik konsumen. Boleh di next. Oke, di sini ada contoh kasus yang kedua. Jadi kita menggunakan permisalan, semisal ada PLN membangkitkan 10 juta kWh per bulan dari PLTU dengan biaya ada komponen batu bara 400 juta, O dan M sebesar 200 juta, penyusutan plus bunga sebesar 100 juta, overhead lain sebesar 50 juta. Jadi total biayanya itu 750 juta. Dan untuk biaya produksinya bisa dihitung seperti yang tertera di layar, yaitu 750 juta dibagi 10 juta kWh yang diproduksinya dan mendapatkan hasil 75 per kWh. Maknanya, kalau si PLN ini menjual ke pelanggan cuma 50 per kWh, 50 rupiah per kWh, maka PLN ini akan rugi sebesar 25 rupiah per kWh. Kalau tarif BPP lebih besar,
maka PLN untung, dan sisanya pemerintah kadang mengisi subsidi selisihnya. Selanjutnya, sini ada catatan penting, biaya produksi berbeda dari biaya operasional. Biaya operasional bisa mencakup biaya administrasi dan pemasaran. Biaya tetap versus variabel. Jadi biaya tetap ini tidak berubah walau produksi naik dan turun. Sedangkan biaya variabel berubah tergantung jumlah produksi. Baik, mungkin sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya lanjut ke materi yang kedua, yang dimana tadi adalah materi yang pertama. Nah, di sini ada materi yang kedua yang berjudul evaluasi investasi panduan lengkap. Nah, di sini ada saya sendiri yaitu Farul Aziz dengan NIM 2023 11 185 dan ada Bang Abida Premastara dan selanjutnya ada Bang Ahmad Tristiadi dan juga Rizky Eka Pratama. Nah, di sini evaluasi investasi panduan lengkap, yang dimana evaluasi adalah investasi untuk analisis menentukan kelayakan finansial suatu proyek atau suatu aset, yang dimana ini membantu untuk pengambilan suatu keputusan yang sangat penting. Next. Nah, di sini ada tujuan evaluasi investasi, yang dimana tujuannya itu yang pertama adalah kelayakan finansial. Nah, pada kelayakan finansial ini, suatu evaluasi investasi ini menilai apakah proyek layak secara finansial ataukah tidak. Nah, yang kedua ini adalah perbandingan alternatif, yang dimana membandingkan suatu investasi pilihan dengan investasi yang lain. Yang ketiga ini ada risiko dan keuntungan, yang dimana mengukur potensi risiko dan keuntungan. Yang keempat ini pengambilan keputusan, yang dimana membantu manajer membuat keputusan dengan tepat. Nah, selanjutnya itu ada kriteria umum evaluasi investasi, yang dimana yang pertama itu ada payback periode atau bisa disingkat PP, yang dimana waktu pengambilan investasi awal mudah dihitung namun abaikan nilai waktu uang. Nah, di sini ada net present value, yang dimana NPV ini adalah selisih antara nilai sekarang atau kas masuk dengan kas keluar. Jika NPV ini lebih besar daripada 0, maka investasi ini dikatakan layak. Selanjutnya ada internal rate of return atau IRR, yang dimana tingkat pengambilannya itu saat NPV sama dengan 0 jika IRR lebih besar diskonto atau investasinya yaitu menguntungkan. Nah, yang terakhir ini ada probability index atau PI, yang dimana rasio nilai sekarang kas masuk dengan investasi awal. Jika PI ini lebih besar daripada 1, maka investasi bisa disebut layak.
Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rizky Eka Pratama. Proyeksi arus kas and nilai waktu uang. Proyeksi arus kas adalah estimasi kas masuk atau pendapatan masuk dan kas keluar biaya selama proyek. Nilai waktu uang. Nilai waktu uang adalah uang saat ini lebih berharga dari uang depan karena potensi menghasilkan. Analisis resiko dan ketidakpastian. Sensitivity analysis, yaitu menguji dampak perubahan variabel kunci. Yang kedua ada break-even analysis, yaitu menentukan titik impas proyek. Yang ketiga, skenario analisis, yaitu menganalisis hasil dalam berbagai skenario. Yang keempat, Monte Carlo simulation, yaitu mensimulasikan untuk skenario kompleksnya. Contoh aplikasi evaluasi investasi. Yang pertama, kasus mesin baru. Perusahaan ingin membeli mesin seharga 500 juta. Dengan pendapatan tahunan, mesin menghasilkan 150 juta per tahun selama 5 tahun. Jadi kita dapat melakukan penilaian kelayakan, hitung PP-nya, NPV-nya, IRR, dan PI-nya untuk kelayakannya. Studi kelayakan investasi. Analisis pasar. Kita memahami kondisi pasar dan permintaan. Yang kedua, analisis teknis. Yaitu kita menilai aspek teknis dan operasional. Yang ketiga, analisis keuangan. Kita menganalisis proyek keuangan dan profitabilitas. Yang keempat, analisis hukum dan lingkungan. Itu memastikan kepatuhan, regulasi, dan dampak lingkungan. Ringkasan kriteria evaluasi. Payback periode, waktu pengambilan modal, yaitu NPV adalah nilai sekarang kas bersih, IRR tingkat pengembalian internal, PI rasio profitabilitas, ARR rasio laba akuntansi. Sekian presentasi dari kelompok kita. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.